Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Vinky Juni Anelia, Eka Widi Astuti, dan Rika Rahmawati. Kami akan mempresentasikan materi dari Sistem Informasi Manajemen bab Melindungi Sistem Informasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Materi yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Kenapa sistem rentan? Data yang kita simpan dalam jumlah yang besar pada bentuk elektronik akan rentan terhadap berbagai macam ancaman dibanding dalam bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di lokasi yang berbeda saling berhubungan, dan hal tersebut berpotensi terhadap penyalahgunaan atau penipuan yang tidak terbatas pada satu lokasi tetapi dapat terjadi di setiap titik yang terhubung dalam jaringan. Jaringan yang rentan terhadap ancaman adalah internet dan jaringan nirkabel. Selanjutnya adalah malware atau perangkat lunak berbahaya. Yang pertama ada virus. Virus merupakan program perangkat lunak jahat yang menempel pada program perangkat lunak atau file lain untuk dieksekusi tanpa sepengetahuan pengguna atau izin. Yang kedua ada worm. Worm merupakan program komputer independen yang menyalin dirinya dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan yang menyebar sangat cepat karena mereka dapat beroperasi sendiri tanpa melampirkan file program komputer lain. Yang ketiga adalah Trojan Horse. Trojan Horse merupakan perangkat lunak berbahaya yang sering dianggap jinak karena kemampuannya dalam menipu dan memanipulasi sistem keamanan komputer. Yang keempat adalah spyware. Spyware merupakan program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Materi selanjutnya adalah hacker dan kejahatan komputer. Yang pertama ada spoofing dan sniffing. Spoofing melibatkan pengalihan tautan web ke alamat yang berbeda dengan situs yang menyamar sebagai tujuan yang dimaksud. Sementara sniffer merupakan jenis program penyadapan yang memantau informasi yang berjalan melalui jaringan. Ketika digunakan secara sah, sniffer membantu mengidentifikasi potensi titik masalah jaringan atau aktivitas kriminal di jaringan, tetapi ketika digunakan untuk tujuan kriminal, mereka dapat merusak dan sangat sulit dideteksi. Yang kedua ada denial of service attack, yang merupakan serangan menggunakan banyak komputer untuk membanjiri jaringan dari berbagai titik peluncuran. Yang ketiga ada computer crime. Yang keempat ada identity theft, yang merupakan kejahatan di mana penipu memperoleh bagian penting dari informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menyamar sebagai orang lain. Yang kelima yaitu click fraud. Terjadi ketika individu atau program komputer dengan curang mengklik iklan online tanpa niat untuk mempelajari lebih dahulu tentang pengiklan atau melakukan pembelian. Yang terakhir yaitu ancaman global cyber terrorism and cyber warfare, merupakan aktivitas yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara atau bangsa lain dengan menembus komputer atau jaringan yang menyebabkan kerusakan dan gangguan. Selanjutnya ada materi mengenai ancaman internal dari karyawan. Karyawan dalam perusahaan dapat menimbulkan masalah keamanan yang serius karena karyawan memiliki akses ke informasi istimewa, dan dengan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh, mereka seringkali dapat menjelajahi seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Yang terakhir ada kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam produktivitas, dan terkadang membahayakan orang yang menggunakan atau bergantung pada sistem. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya tersembunyi bug atau cacat kode program. Sumber utama bug adalah kompleksitas kode pengambilan keputusan. Nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Perusahaan-perusahaan memiliki informasi berharga untuk dilindungi. Sistem biasanya memuat data rahasia terkait pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tinjauan kerja. Pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius. Perusahaan tidak hanya harus melindungi aset informasi mereka sendiri, tetapi juga aset informasi pelanggan, karyawan, dan partner bisnis mereka. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Perusahaan
harus memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses yang tidak sah. Oleh karena itu, sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengirimkan data. Perundang-undangan mewajibkan perusahaan untuk mempertimbangkan keamanan sistem informasi dan kontrol lainnya yang diperlukan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan akurasi data mereka. Barang bukti elektronik dan komputer forensik. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer, di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Nah, komputer forensik mencakup beberapa permasalahan, antara lain: 1. Pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. 2. Penyimpanan dan pengelolaan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. 3. Menemukan informasi penting dari jumlah besar data elektronik. 4. Menampilkan informasi di pengadilan. Membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi, baik manual atau otomatis, terdiri atas kendali umum dan aplikasi. Kendali umum berpengaruh atas desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Sedangkan kendala aplikasi adalah pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi, seperti proses pembayaran dan pemesanan. Penilaian resiko. Penilaian resiko ini menentukan keadaan tingkatan resiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Tidak semua risiko itu dapat diantisipasi dan diukur, tapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh beberapa pemahaman seputar risiko yang akan dihadapi. Kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan ini memiliki tujuan untuk melindungi aset perusahaan dan di dalamnya terdiri atas pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis atau disebut Disaster Resilience Planning and Business Continuity Planning. Di sini terdapat dua perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan pemulihan bencana. Pemulihan layanan komputasi dan komunikasi terganggu. Perencanaan pemulihan bencana ini berfokus pada masalah teknis yang terlibat dalam menjaga dan menjalankan sebuah sistem. Yang selanjutnya yaitu perencanaan kelangsungan bisnis, berfokus pada pemulihan operasi bisnis setelah terjadinya sebuah bencana. Jadi, sebuah bisnis itu jika mendapatkan suatu bencana, dia harus bisnis tersebut segera membuat pemulihan yang disebut dengan perencanaan kelangsungan bisnis. Selanjutnya yaitu peran audit. Peran audit yaitu terdapat sebuah audit sistem informasi yang bertugas untuk memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara keseluruhan serta kontrol yang mengatur sistem informasi individu. Manajemen identitas dan entitas. Autentikasi mengacu kemampuan untuk mengetahui seseorang siapa yang diklaim lewat sebuah kata sandi, token, kartu pintar, dan lain sebagainya. Autentikasi biometrik. Autentikasi biometrik yaitu menggunakan sistem bencana dan menafsirkan sifat individu manusia melewati sidik jari dan suara. Jadi, dibuatnya sebuah kata sandi, token, kartu pintar, dan
Sidik jari atau suara tersebut itu bisa melacak seseorang benar atau tidaknya yang memiliki akun tersebut, atau file-file tersebut itu memang tersembunyi. Jika dibuka oleh seseorang yang berbeda, itu tidak bisa diakses atau dibuka. Yang selanjutnya yaitu freeware, sistem deteksi intrusi dan perangkat lunak antivirus. Freeware yaitu mencegah penggunaan yang tidak sah mengakses pada jaringan pribadi. Freeware adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol sebuah aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Biasanya ditempatkan di antara jaringan internal pribadi organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya, seperti internet. Meskipun freeware juga dapat digunakan untuk melindungi suatu bagian jaringan perusahaan dari jaringan lainnya. Yang selanjutnya yaitu sistem deteksi industri. Sistem deteksi industri yaitu selain freeware, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat yang layanan deteksi intrusi untuk melindungi dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan upaya mengakses sistem dan database, disebut dengan sistem deteksi intrusi. Fitur dalam sistem deteksi intrusi ini, fitur alat pemantauan penuh waktu ditempatkan di titik paling rentak atau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus-menerus. Yang selanjutnya itu perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus yaitu mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware termasuk virus komputer, worm komputer, Trojan horse, dan adware. Namun, sebagian besar perangkat lunak antivirus hanya efektif melewati malware yang sudah diketahui ketika perangkat lunak itu ditulis. Selanjutnya yaitu sistem manajemen ancaman terpadu. Sistem manajemen ancaman terpadu yaitu berfungsi sebagai membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan. Dalam sistem manajemen ancaman terpadu itu terdapat sebuah pengamanan, yaitu mengamankan jaringan nirkabel, enkripsi, dan instruksi kunci publik, memastikan ketersediaan sistem. Ekspresi dalam instruksi kunci publik itu di dalamnya itu terdapat proses pengubahan teks biasa menjadi teks sandi yang tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali penerima dan pengirim. Masalah keamanan untuk cloud computing and platform digital seluler itu terdapat keamanan di cloud. Keamanan di cloud yaitu saat pemrosesan berlangsung di cloud, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif tetap berada di tangan perusahaan yang memiliki data. Memahami bagaimana penyediaan komputasi awan, mengatur layanan, dan mengelola data sangat penting. Yang kedua yaitu mengamankan platform seluler. Mengamankan platform seluler yaitu jika perangkat seluler melakukan banyak fungsi komputer, mereka perlu diamankan seperti desktop dan laptop dari malware, pencurian, kehilangan yang tidak disengaja, akses tidak sah, dan upaya peretasan. Sesi interaktif tentang teknologi menjelaskan kerentanan seluler ini secara lebih rinci dan implikasinya bagi individu dan bisnis. Materi yang terakhir yaitu memastikan kualitas perangkat lunak. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi dapat meningkatkan sebuah kualitas dan keandalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan penguji perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dan sistem dalam bentuk pengukuran terukur.